Kemarin peserta yang di Prodadi itu Pak ada yang minta ganti ini sampai 3 kali. Jus ini nggak cocok, ganti lagi ini kan. Iya Pak, ganti Pak. Jadi aja, yang terkenal. Yang terkenal. Ya Pak, tapi bener loh Mbak, saya di Prodadi sama Kamis Jumatnya tuh Pak saya selesai jam 11, disepakati kita selesai jam 11, setelah itu kita ke salah satu rumah peserta, dia produksi ini Pak, kulit lumpia di Tawang Harjo. Gitu Pak, kita kesana, real kita bener-bener tahu oh ternyata tuh bikin kulit lumpia pakai adonannya apa aja, terus ternyata dia ada mesinnya, bikin sendiri gitu. Jus Monica. Oh ya. Untuk saya nggak langsung goyang Bu. Nggak pakai Agnes. Penikmat musik ini kayaknya. Kayak Soleh Solihun ya Bu ya, mencurigakan tapi ternyata jadi juri Indonesia Idol. Nggak nyangka, ini kayak saya kayak gitu. Dia tahu tanda kotak ini. Oke Bu, kita mulai ya Bu. Tadi sudah satu-satu per grup namanya sudah dikasih tahu. Nah ceritanya sebenarnya itu ada di panduan peserta. Nah sudah dibuka ya Bu. Ceritanya, cerita sejauh ini saya minta tolong Mbak Puput dibacakan cerita sejauh ini sampai di paragraf pertama. Dari yang ini awal ya Kak? Yes, halaman 1. Setahun yang lalu Anda menyampaikan ide usaha Anda kepada sebuah lembaga keuangan mikro setempat dan mendapatkan pinjaman untuk mewujudkan ide Anda menjadi kenyataan. Jadi, Anda mendirikan sebuah toko jus. Sejauh ini, usaha cukup berhasil dan Anda melihat potensi bagus di masa depan untuk toko Anda. Karena kota kecil tempat Anda usaha semakin bertumbuh. Terima kasih. Jadi ceritanya kita ini punya toko jus di satu negara. Negaranya namanya Culia. Jadi kita hilangkan dulu nih negara Konoha. Maksudnya negara Indonesia. Negara Indonesia ini kita keluar dulu dari Indonesia, kita ke negara Culia. Pura-puranya nih kita di luar planet ya Pak Bradley. Di negara Culia, di mana nanti toko jusnya itu memproduksi jus jeruk. Oke, sebagai komoditi utama atau produk utamanya. Nah, nanti uangnya atau mata uangnya juga namanya adalah Culia, gitu ya. Kita tinggal di negara Culia dengan mata uang Culia. Oke, tadi sudah dibacakan sama Mbak Puput. Jadi setahun yang lalu sudah mengutarakan ide usaha untuk membuka toko, terus dikasih modal sama bank, pinjaman bank. Begitu ya? Oke, punya Culia dikasih pinjaman bank. Kemudian saat ini ada 2 orang bekerja di toko, Anda sendiri dan sepupu. Jadi kita sebagai ownernya juga dihitung sebagai pekerja atau pegawainya. Lalu kedua ya, oke, untuk memproduksi jus, membeli jeruk dari pemasok setempat, mengantarkan jeruk ke toko jus Anda. Jeruk disimpan di gudang di sebelah dapur, makanya ada hubungannya nih dengan papan permainan yang ada di depan. Oke, jika Anda tidak dapat menjual semua jeruk sebelum jeruk rusak, Anda memberikannya kepada tetangga Anda secara gratis. Oke, Anda dan pegawai biasanya memproduksi jus berdasarkan permintaan, yang berarti ketika pelanggan datang dan meminta jus baru diproduksi, gitu. Jadi tidak stok, betul ya? Oke, pelanggan sebagian besar berasal dari desa setempat atau desa di wilayah Culia, baik muda ataupun tua, suka sama jus jeruk kayak saya. Oke, kemudian sudah, jadi kita tinggal di negara Culia dengan mata uang Culia, sudah dapat ide usaha yaitu buka toko jus jeruk dipinjami oleh bank, gitu ya. Punya 2 pegawai, 1 sepupu, 1 diri sendiri. Oke, nanti simulasi ini tujuannya mengelola toko supaya sukses. Suksesnya kalau pengusaha biasanya bisa dilihat dari apa Pak Arif? Kalau misalkan ya, usaha omsetnya, pendapatannya, investasinya nambah nggak sih, punya investasi berapa ketika buka usaha, nambah atau justru investasinya berkurang atau bahkan mungkin digunakan untuk modal, padahal udah dapat modal dari pihak lain. Kemudian oke, nanti di permainan 2 hari ini ada 4 babak, gitu ya. 1 babak ada 2 periode, gitu ya. Oke, pada 4 babak, 1 babak, 2 periode.
setiap babak temanya berbeda. Apa sih nanti nebak-nebak? Kayak main monopoli aja. Ibu jangan menunda bayi sudah pernah main monopoli? Bisa kan tidak? Ngaji terus soalnya. Pak main monopoli. Dulu ya. Pak dilarang Pak monopoli. Mas Pandu mainnya engklek. Main. Oh main. Kirain Mas Pandu mainnya engklek. Kemudian babak pertama itu nanti tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan keuangan. Nah, yang kedua mengenai peluang usaha. Berarti nanti akan ada peluang usaha selain jus jeruk. Apa ya kira-kira ya? Kemudian yang ketiga mengembangkan pasar dengan investasi. Nah, mulai babak ketiga nanti itu nanti investasinya akan bertambah. Ada yang memutuskan beli investasi atau nambah investasi atau bahkan udah cari aman gini-gini aja. Untungnya sedikit nggak kos, yang penting jalan, nggak nambah pinjaman lagi. Di babak keempat, nah ini nanti banyak-banyak untuk meningkatkan keuntungan toko jusnya, gitu ya. Ya, Ibu mau foto dulu Bu? Di foto dulu? Nggak? Oke. Bu, Bapak Ibu di depan itu kan sedang kami pasang ada papan permainan. Apa sih kok ada apa namanya? Tiup apa mah tabung ya Pak ya? Ada tabung-tabung buat apa? Isinya kok item-item, koin-koin itu apa? Nah itu tadi. Jadi nanti ada koin-koin ini yang namanya tadi mata uangnya apa? Culia. Mata uang culia. 1 culia. Oke. Ini adalah 1 culia. 1 koin ini adalah 1 culia, nilainya adalah 10 culia. Mana 1 koin 10 culia, mohon maaf. 1 koin 10 culia. Oke. Gitu ya Bu ya. Nah, di sebelah kanan atas itu ada kolom perkiraan penjualan yang ada juga di halaman mana ini? Halaman 3. Oke, di halaman 3 itu sama kolomnya perkiraan penjualan. Fungsinya buat apa? Adalah untuk memperkirakan penjualan hari itu mau berapa sih? Jadi bisa kulaannya berapa sih? Kita lihat halaman 3 Pak. Pak Ismail. Iya, iya. Lo penasaran dengan nggak ada foto saya sih belakang-belakang. Kayak lihat-lihat gini. Oke. Nah, ini nanti adalah untuk merencanakan penjualan hari itu, volume penjualan Anda pada periode berikutnya. Kemudian, oke sudah tak kenalkan dulu ya Bu ya, apa namanya papannya lagi. Ada perkiraan penjualan jeruk itu ada di halaman 3. Jadi nanti sebelum langkahnya dilaksanakan atau sebelum produksi harus diperkirakan dulu nih berapa sih hari itu mau memperkirakannya sedang, tinggi atau rendah gitu. Nanti disepakati sama kelompoknya. Kemudian di sebelah kanan kiri ada daftar perkiraan penjualan yang warna hijau. Ini adalah penggarisnya. Jadi setiap kali memperkirakan 300 berarti penggarisnya dinaikkan di perkiraan 300. Ini hilang Pak, apa mau saya kasih Pak? Ya Pak. Udah aja ya. Oke. Nanti pengukur perkiraan penjualan bisa di-adjust. Ini nggak ada ininya Pak. Oh Bapak nanti nggak bisa itu ya. Apa naik turunin? Naik turun dulu Pak. Kamu. Ini loh, ini kan penggaris. Oh. Waduh Pak. Nah, iki yo, ini kan ini nih. Pucuk. Betul. Ya, itu lampiran Tambahan lah muncul. Untuk Jadi ketika nanti masukkan Betul. ke kolom yang Tambahan. halaman 3 yang di alat pengukurnya juga dinaik turunkan. Misalkan saya mau hari ini jualannya atau memperkirakan rencananya mau 200 buah jeruk, nanti dinaikkan di halaman 3 dilingkari, ini dinaikkan di sini. Contohnya begitu. Kemudian jangan mencampurkan jumlah pelanggan aktual atau pelanggan perkiraan yang diharapkan dengan pelanggan aktual, nanti beda. Begitu ya Pak ya? itu nggak digeser itu Mbak? Itu nanti digeser ketika sudah melewati produksi dan Produksinya. hasil penjualan. Oh, gitu. Jadi nanti itu Aktualnya. adalah pelanggan Oh, itu ya. aktualnya. Gitu. Nanti pelanggan aktual terpengaruh dari mana aja? Ini ada Pak. Kemudian, nah ini ada pemasok di sini, perhitungan biaya pemasok. Ketika sudah melewati
mengisi ini perkiraan penjualan, kemudian masuk ke halaman 4 itu dihitung di situ. Di situ ada perhitungan biaya pemasok atau HPP. Ya. Jadi ketika saya memperkirakan tadi berapa? 200. Oke, padahal jumlah bahan baku per gelas itu satu gelasnya jus jeruk itu harus butuh 2 buah jeruk. Ya, jadi kalau misalkan saya tadi pulaannya jumlah pelanggan saya perkirakan saya mau 200 pelanggan. Padahal satu pelanggan itu membutuhkan 2 jeruk. Berarti dikali 2. Berarti kira-kira total bahan baku adalah 400. Kemudian turun lagi. Padahal kita pulaannya per kotak. Bahan bakunya per kotak itu isinya 20. Jadi kalau saya butuh 400 buah jeruk, berarti berapa kotak sih yang saya butuhkan? 20. Berarti 20. Gitu ya Bu ya. Kemudian padahal harga per kotaknya kalau saya pulaan itu harganya 4 culia. Berarti kalau saya butuhnya 20 kotak berarti saya harus mengeluarkan biaya 80 culia untuk kulaan. Gitu ya. Gitu. Jadi nanti setelah dari sini diperkirakan kemudian dihitung dulu biayanya untuk berapa pelanggan tadi harus berapa di halaman 4. Kemudian kalau sudah masuk di pemasok untuk perhitungan biaya pemasok, jalan untuk koinnya. Kemudian ini sudah tadi halaman 4. Kemudian ada di bagian bahan baku, produksi dan barang jadi. Kalau sudah sampai sini artinya tadi dari pemasok dipindahkan ke gudang, kan sudah pulaan Pak. Terus masuk ke gudang siap diproduksi. Ketika siap diproduksi di dapur, diproduksi kemudian jadi barang jadi yang siap dijual. Gitu. Nanti arahnya begitu. Nah, ini ya. Oke, kemudian kalau sudah ada penjualan, produksi sudah jadi, ada penjualan, berarti ada pemasukan ya Pak ya. Ada pemasukan berarti masuk nanti ke harga pokok penjualan. Pindahkan. Masuk ke uang pelanggan. Kalau sudah, nah dicatat tadi biaya yang timbul di mana aja ya, masih di halaman 4. Kalau sudah bisa di uang pelanggan. Di uang pelanggan itu untuk pendapatan. Kalau gini tuh awangan itu ini ya Pak ya belum terlalu ya, tapi nanti kalau sudah jalan, nah sudah mulai Pak. Kemudian kalau sudah ditentukan biaya pemasok, ambil uangnya untuk kulaan, sudah diproduksi, sudah dijual, berarti dapat pendapatan. Nanti masuk ke uang tunai, setiap kali dapat pendapatan masuk ke uang tunai dan dihitung pendapatannya di halaman 5. Jualnya berapa Mbak? Nah belum tahu ya Pak ya, nanti hasil jualnya setelah ada peristiwa. Gitu. Dicatat, jangan lupa dicatat di perhitungan pendapatan. Di perhitungan pendapatan itu ada kolom harga. Jadi satu culia itu harganya jus jeruk itu satu cupnya itu 1 culia. Kalau misalkan jumlah pelanggannya ternyata ada 300 culia, berarti pendapatannya juga 300 culia, begitu ya. Kemudian nanti akan ada peristiwa nih, dapat nggak sih pendapatan tambahan dari peristiwa? Nanti dari situ Pak. Oke. Kemudian nanti dikumpulkan uangnya di total perhitungan pendapatan. Kalau sudah total pendapatan nanti di total perhitungan pendapatan di halaman 5, nah itu adalah menjadi dasar atau pegangan kita untuk naik turunkan di pengukur alat pengukur pelanggan aktual yang di sini. Ternyata tadi saya pulaannya 200 gitu. Ternyata pelakunya hanya 150 misalkan nih Pak G. Nanti dinaikkan di sini gitu. Sampai sini Pak. Sampai di sini masih bingung ya Pak, sampai ya Pak ya. Saya aja bingung enggak. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak Bu, kira-kira ini apa ya Mbak, kok harus masuk nanti dapat pelanggannya dari mana, pengaruhnya dari mana gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu? Belum bisa lanjut ya Bu. Nah cara tanya pokoknya kalau nanti ngitung total pendapatan jangan mencampurkan aktual pelanggan sama pelanggan yang diperkirakan tadi.
Jadi alat pengukur yang warna hijau itu tidak dihitung untuk di total pendapatan. Yang dihitung adalah alat pengukur yang warna orange. Itu enggak, itu yang dimasukkan, yang real pendapatannya ada di situ. Nyata. Nah, apa yang dapat memindahkan pengukur pelanggan aktual? Jadi alat ukur yang warna oranye yang di sebelah kanan Bapak Ibu, ini apa sih yang bisa mempengaruhi, bisa dipindahkan, bisa dinaik turunkan kalau ada situasi pasar? Situasi pasar ini ada di PPTX yang ada di depan yang kami informasikan. Itu yang bisa mempengaruhi ya Bu ya. Yang kedua, kartu peristiwa dan konsekuensi. Oke, nantinya setiap babak akan ada kartu peristiwa dan konsekuensi di langkah keempat. Itu yang bisa mempengaruhi adanya pengukur pelanggan aktual. Kemudian pilihan pengembangan usaha. Pilihan pengembangan usaha nanti mulai di babak kedua. Nanti ada pilihannya. Begitu. Oke. Nah, di kolom ini adalah kolom gaji, sewa, biaya-biaya. Ada di kolom sebelah kiri. Itu adalah biaya-biaya gaji, sewa, dan lain-lain. Itu nanti dijalankan setelah periode kedua. Jadi setiap babak tadi ada berapa periode Bapak Ibu? 2. Periode pertama itu dijalankannya nanti langkahnya mulai langkah kedua sampai di langkah ke-7 sudah berhenti di situ. Setelah itu periode keduanya mulai lagi awal dari langkah kedua sampai langkah ke-14 gitu ya. Intinya kalau langkahnya diikuti, saya nggak ada ini yang mau ditulis apa namanya, langkah yang diikuti pasti tidak akan terjadi selisih. Saya ulangi, babak pertama, periode pertama itu mulai langkahnya adalah dari langkah ke-2 sampai langkah ke-7. Oke, yang di bawah itu ya. Stop sampai di situ. Periode kedua mulai lagi dari langkah nomor 2 sampai langkah 14. Stop di situ. Kemudian untuk babak kedua sampai babak keempat itu mulai langkahnya periode pertama adalah dari langkah pertama sampai langkah ke-7 berhenti. Periode kedua diulangi lagi dari langkah pertama sampai 14. Begitu ya? Oke. Ini biaya-biaya. Kemudian di papan, nah ini tadi langkah-langkahnya. Ada langkah pertama sampai 14 yang berbeda hanya di babak pertama. Mulainya dari langkah kedua. Kemudian ada nanti kartu peristiwa dan konsekuensi. Di langkah keempat dan kelima itu ada minta kartu peristiwa. Ingat, kartu peristiwa juga mempengaruhi situasi pasar atau pelanggan aktual. Kartu peristiwa ada di mana? Ada di saya dan Mas Naufal. Jadi nanti ketika sudah masuk ke langkah 4, panggil Mbak Desi atau Mas Naufal minta kartu peristiwanya. Nah tadi ya, kartu peristiwa sudah dipilih, sudah pasti tidak berubah lagi, minta konsekuensinya dari peristiwa yang dipilih. Begitu itu langkah kelima. Ini dia. Nah bentuknya nanti seperti ini. Ini adalah kartu konsekuensinya. Cara menggunakan koin tadi, satu koin adalah 10 Julia. Di meja papan permainan Bapak Ibu semuanya atau satu tabungnya berisi 20 koin. Penuh tabung itu adalah 20 koin. Berarti berapa Julia, Pak? 20 plus 10 200. 200 Julia, satu tabung penuh itu adalah 200 Julia. Di situ yang ada koinnya di bagian uang pelanggan. Uang pelanggan tidak diutak-utak ya Pak ya. Itu nanti untuk apa namanya kalau misalnya untuk pendapatan. Nah nanti yang Bapak perlu dijalankan mulai ada pinjaman bank. Ingat tadi kita dapat modalnya awal dari pinjaman bank 200 Julia. Kita taruh di sebelah sini adalah pinjaman bank. Posisinya ini adalah utangnya ya Pak ya. Berarti ini adalah apa kalau di bank itu namanya ini RC-nya ya Pak ya. Atau rekening pinjamannya. Ini adalah rekening pinjamannya 200 Julia. Oke, kemudian 200 Julia tadi modal dari pinjaman bank ke uang tunai ini adalah modal kita. Uang tunai adalah modal kita. 200 Julia.
sama karena modalnya 200 culia sebagai modal untuk nanti diputarkan di usaha. Kemudian investasi adalah 10 koin 100 culia ya, itu adalah uang kita sendiri Pak, ya kan, uang kita sendiri 100 culia investasi. Nanti akan ada berubah ketika ada peristiwa mulai dari babak ketiga ya Pak ya, banyak investasi. Begitu ya, bisa dipahami Pak, Ibu untuk koinnya ya. Satu koin 10 culia ya, satu tabung full ada 20 koin. Jadi satu tabung ada 200 culia. Uang pelanggan nanti untuk masuk pendapatan. Gitu. 200 culia. Kita nanti ada ini nggak sih Mas? Naik podium Mas? Kemenangan. Naik podium ada nggak sih juara 1, juara 2, juara 3? Apabila uang tunai investasi dikurangi pinjamannya sama dengan ekuitas bersih. Pendapatan bersihnya paling banyak grup mana ya nanti ya? Kira-kira yang mendulang sukses? Ada ya naik podium Mas Nova ya? Hadiah Mas? Kulkas atau apa Mas? Kulkas dengan brosur ya? Iya. AC cuma 2 foto aja. Uang pelanggan berapa kan? Uang pelanggannya sudah ditata sebesar berapa kali? 1.400 ya. Jadi uang pelanggan 7 ya? Iya betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian uang tunainya 200, satu tabung 200 culia. Uang tunai tadi asalnya dari pinjam bank. Nah, ini adalah rekening pinjaman kita di bank ya di sini. Kemudian investasi itu uang kita sendiri nih awalnya 100 culia atau 10 koin. Nah, coba. Oke. Pinjaman bank nanti koinnya harus berkurang ya Pak ya, karena setiap babak akan mengurangi itu apa namanya uang atau koin yang ada di pinjaman bank. Karena kemarin ada gitu Pak, tiba-tiba uangnya habis, ngambilnya dari uang pelanggan semua diambil, pinjamannya diambil lagi. Jadi nanti kalau mulai kan 2 dan ketiga misalkan butuh pinjaman lagi, itu kontak ke kita ya sebagai petugas bank. Mbak saya butuh modal lagi, uangnya kurang, nanti kita tambah koin lagi, tidak ambil dari pinjaman bank. Jadi pinjaman bank ini seolah-olah ini adalah rekening korannya. Jadi nanti ketika dibayar uangnya, utangnya ini juga akan berkurang, tapi tidak untuk nambahin modal lagi. Kalau mau nambahin modal lagi harus pengajuan pinjaman lagi. Gitu ya? Oke. Uang pelanggannya dari 1.400 atau 7 tabung. Ini kalau Pak Arif sudah ini ya Pak ya. Sudah iya, familiar sekali dengan identitas, dengan akuntansi. Kita aja mumet Pak sampai sekarang. Gitu ya Pak. Kalau Ibu bener-bener aja ya. Oke. Berarti pendapatan bersih yang paling besar ya? Paling tinggi. Gitu ya. Sama investasi. Jadi setelah ada pendapatan tambah investasi juga. Sini tuh simulasi. Nah nanti di meja itu juga ada beberapa lembar ya Bu. Saya kasih 3 lembar sepertinya ya. Ada untuk lembar mana saya pinjam. Nah ada lembar keputusan. Nah lembar keputusan ini nanti dipakai kalau tadi Pak sudah dapat apa tapi kita kartu peristiwa atau pilihan pengembangan usaha. Nanti silakan dilingkari dengan bolpen ya Pak. Jadi pilihan yang pertama itu adalah yang dianggap. Kadang kalau sudah dapat kartu konsekuensi Pak, berubah lagi kartu peristiwanya karena nggak mau konsekuensinya. Itu untuk catat. Jadi saya sarankan, tadi mungkin tujuannya Bu Ari adalah ada cowok-cowok di tengah, jadi biar imbang Pak. Kenapa? 1 sekretaris, 1 bendara, 1 yang menjalankan koin gitu. Kemudian kalau ini nanti diambilkan dulu nggak apa-apa Bu, yang lembar ini ya. Yang utama di sini lembar keputusan. Isinya adalah laporan laba rugi dan neraca. Nah, Pak Arif ketawanya enteng sekali. Sudah biasa saya. Kok mumet ya? Pak Arif enteng sekali ketawanya. Enggak kaget. UMKM kan nggak ada yakin ya. UMKM tuh nggak serumit ini ya Pak. Tujuannya adalah itu Pak. Ini
adalah laporan soal sederhana. Iya. Pak Arif, itu kan pekerjaan saya lama. Enteng Bu gitu. Iya kan rasanya. Mau merekrut Pak Arif dulu. Malah ngumpet saya nggak pernah pakai itu. Iya, Mas Wando ya saya suruh Pak Ismanto bantu Pak zikir. Ismanto senior. Pak Ismanto fungsinya bantu doa dan zikir. Itu kayak peserta kemarin yang debat emang bapaknya ngapain Mbak, saya zikir dan doa Mbak, biar nggak selisih. Wacana sendiri zikir dan doa. Gitu ya Bu ya. Jadi nanti akan ketahuan selisih apa enggaknya di sini nih lembar keputusannya. Gitu. Di panduan peserta juga ada. Jadi nanti tugas sekretaris adalah memindahkan laporan keuangan yang ada di panduan peserta halaman 9 dan 10 ke lembar keputusan yang ini yang akan dikumpulkan kepada kami. Jadi nanti kita tahu grup mana nih yang bisa create keuntungannya banyak. Nah, ini rasa itu isinya tadi ada aset. Pak Arif bisa dibilang Pak Arif, aset berarti ada kas sama uang tunainya kita berapa sih di akhir periode, nanti kelihatan kalau sudah jalan. Investasinya nambah nggak ya, dari 100 nambah lagi nggak ya gitu. Kemudian kewajiban dan ekuitas, oke, pinjaman banyak setiap babak akan berubah karena sudah berkurang, dikurangi dibayar gitu ya. Kalau ekuitas bersih terdiri dari uang pribadi. Ingat, uang pribadi ini sampai nanti babak terakhir sama, yaitu 100 uang pribadinya kita tadi 100 sama sampai babak akhir tidak berubah. Oke, nanti yang berubah ya dari labanya akumulasi laba pasti akan berubah. Jadi total antara aset dan kewajiban imbang nggak ya neracanya? Namanya juga neraca harus seimbang. Ya kecuali neraca hukum ya Pak. Imbang nggak pernah. Oke, sudah disepakati kelompoknya. Ya, itu saya izin ya Bu, nanti untuk papan permainannya tidak dicoret-coret nih. Takutnya kalau dicoret-coret susah Bu saya. Oke, mulai ya Bu ya di babak pertama. Mas nanti mau breaknya jam berapa Mas pertama Mas? Iya, sekarang. Oh jam 10, ini masih jam 9:04 ya. Untuk babak pertama, sebelum nanti Mas Noval melanjutkan atau dipandu Mas Noval di situasi babak pertama, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dulu nggak Bu? Ini pilih salah satu ini dari sini. Nah itu nanti mulai babak kedua. Babak kedua. Nanti babak pertama dipandu sama Mas Noval. Perlu Babak diingat pertama. tadi langkahnya gimana Mas Pando? 1 sampai 7. Oke. Kalau babak pertama mulainya dari langkah ke Langkah 2 2. sampai ke 7 2 sampai untuk 7. periode pertama stop sampai di situ. Kemudian periode kedua mulai lagi dari langkah kedua sampai 14. Babak kedua dan seterusnya mulainya dari langkah pertama. Periode pertama sampai 7 ya Bu ya. Hitung ya. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum dilanjutkan sama Mas Noval untuk babak pertama? Berarti Mas Noval ini. Belum ada. Oke. Silakan Mas Noval babak pertama. Ya Bapak Ibu. Jadi di situasi babak pertama, tadi Bapak Ibu udah ini ya membaca di halaman 1 sudah ya pendahuluannya sudah. Cerita itu. Oke, berarti tabelnya ada berapa Bapak Ibu? 2. 2. Oke. Kalau di situasi babak pertama, babak. Nah, saat ini Bapak Ibu semua mempunyai pelanggan aktual jujur sebesar 200. Nah, berarti pelanggan aktualnya itu gimana Bapak Ibu? Kiri atau kanan? Kanan. Kanan. Nah, setiap kelompok sudah ada klip sendiri. Nah, nah, sekarang juga Bapak Ibu pelanggan aktual yang kanan jujur sebesar 200. Ya. 200 Pak. 200. Oke. Ya, 200 yang kanan. Sudah? Enggak nawan. Bisa Pak. Susmut, oke. Sus balik Lana. Sus Monica. Siapa ini? Kalau Gus Monica sambil goyang Mas. Oh sambil goyang. Oke. Oh Gus Monica. Oke Bapak Ibu. Karena sudah di 200, semua ada 200. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu. Kita lanjut ke nomor pertama. Nomor pertama, nah bisa minta tolong dibaca dari kelompok Jus Barik Lana. Ini Mas. Ya, Pilih salah satu pilihan pengembangan usaha dari panduan peserta
sesuai dengan babak yang sedang berlangsung dan ikuti instruksi pada panduan. Jadi karena di sini sudah ada tadi yang panduannya babak pertama, kita lanjut ke nomor kedua dari Jus Berkelana dari Pak Fando. Ya, monggo Mas Fando. Buatlah perkiraan penjualan berapa gelas yang Anda pikir akan Anda jual untuk setiap produk. Tandai perkiraan penjualan Anda pada panduan peserta dan pada pengukuran perkiraan penjualan. Oke. Pengukur perkiraan. Bapak Ibu, jadi karena di sini sama semua dulu, semua disamakan Bapak Ibu. Periode pertama babak pertama itu di angka 200 di lingkaran dulu. Ya, 200 sama semua, satu orang satu buku ya Bapak Ibu ya. Udah ada bukunya ya. Ini Pak. Dilingkari di halaman ketiga buku peserta. Halaman 3. Iya, sama ini juga yang hijau, yang perkiraan itu dibuat 200 Bapak Ibu. Yang jeruk ke 200. Oke, sudah. Nih, dari sini. Ini kita Yang di halaman ketiga. Ini mas, bener ya. ya wis iki ya iki wis. Malah kayak angin. Saya beneri. Bener lah sas. Malah ribet. Barang Ini. silang Pak. Oh, ya beneri lah. Yang ini sudah dari Jusmut. Terus yang Oh ini, ya. yang ininya lembar keputusan ini belum. Nomor keputusan nanti belum. Yang dari Jus Berkelana sudah? Udah. Oke, sudah. Kita lanjut. Sudah dilingkari berarti masuk ke perhitungan ke pemasok. Karena kita tadi beli dari pemasok untuk digunakan jus. Jadi tadi yang untuk perkiraan 200 kita buat di sini 200, kemudian bisa diikuti Bapak Ibu. Ada kali 2 bagi 20 kali 4, dan ini berapa kuliah yang akan kita bayarkan ke pemasok. 200. Ya. 400. Setiap kelompok ada kalkulator Bapak Ibu. Kalau mau dihitung nggak apa. Di Tangan tuh. doskripnya. 80 CU. Iki agak ngemet depannya Pak. Iki lho kayak iki jenengan 200 ini. Tulis 200 ini loh. Di dur gini. Oh. 20. Ini sore 400. 20. 20 ini sore. Harga 80. Sudah disebut. Oke, 80. Jadi berapa Bapak Ibu totalnya? 80. Sama Bapak Ibu yang di depan ya. 80. Terus kita bayarkan Bapak Ibu dari uang tunai ke pemasok. Karena kan ada kita beli jeruk sebesar 80 culia untuk 200 dibayar dulu. Uang tunai pindah dulu. Dibuka ya Mas. Dibuka aja. 80. Berarti ada berapa kali Bapak Ibu? 8. Ditaruh di pemasok Bapak Ibu. Pemasok. Karena kita beli jeruknya melalui pemasok, gitu. Karena belum bisa jadi bahan baku. Oke, karena kita sudah beli di pemasok 80, pakai tabung kosong aja Bapak Ibu. Ada tabung kosong digunakan aja nggak apa-apa. Ya, biar nggak kecacar atau kecampur. Oke, sudah. Nah, sudah. Kita lanjut. Karena sudah dibayar ke pemasok, kemudian akan menjadi bahan baku. Nah, jadi uang pemasok 80 culia tadi kita pindahkan ke bahan baku.
Geser gitu. Geser aja. Nggih. Oh, geser. Ya, geser dulu. Dari ya, geser sudah. Oke, kita lanjut. Dari nomor 3 bisa minta tolong dibacakan dari kelompok Jus Bari Tanah, Pak Ismanto. Saya ke situ. Nggih. Kelihatan ya? Kalau enggak sini aja. Pulang mawon, Sini aja ya. Hitung biaya bahan baku pada panduan peserta. Belilah bahan baku dari pemasok, bayarkan dengan uang dari uang tunai. Udah. Pindahkan bahan baku dari pemasok ke gudang. Oke. Terima kasih. Sekarang kita pindahkan dari uang pemasok tadi D ya, ke gudang D. Sekarang Bapak Ibu akan kemudian selanjutnya nomor 4 bisa dibaca dari Jusmud. Ambil dan bacalah sebuah kartu peristiwa dan ikuti instruksinya. Oke. Jadi kartu peristiwanya nanti saya bagi karena masih ini kita sama di sini PowerPoint. Kelihatan Bapak Ibu? Nggak kelihatan ya? Bacaan. Oke. Kelihatan, Bisa kelihatan. Dari kelompok Jus Monica, itu kelihatan betul? Di nomor 1. Oh, nggak kelihatan. Biasa aja. Biasa, Ahmed. Sensasi vitamin C tersebar. Bisa. Maju aja. Tersebar kabar bahwa jeruk pada tahun ini penuh dengan vitamin C. Maka dari itu akan ada permintaan yang lebih tinggi untuk jus segar keras yang segar. Jadi pada masa itu vitamin C itu diminati oleh banyak orang. Dari istilah ini akibatnya apa? Konsekuensinya apa? Sensasi vitamin C. Nah, naikkan jumlah pelanggan aktual dengan menambahkan meter pelanggan atau jeruk pada angka 50. Jadi pelanggan aktual itu nambah berapa itu? 250. Pelanggan aktual yang kanan. Geser, Pak. Nah, karena permintaan jeruk ini semakin tinggi, pelanggan aktualnya menambah jadi 250. Kok bisa 250? Karena dari Ada peristiwa. 200 sensasi. sensasi. Ya, karena pada waktu itu vitamin C itu diminati oleh banyak orang. Terus ya naik, yang Omsetnya naik. naik. Omsetnya. Oke, omset naik. Tapi karena nanti perkiraannya Bapak Ibu adalah berapa tadi? Bukan, perkiraan penjualan 200. berapa? 200. 200. Kan itu nggak cukup Bapak Ibu untuk jadi ke 250. Ternyata ada tambahan peristiwa, ada konsekuensi tambahan. Membeli bahan baku sebanyak 20 culia dari pemasok. Catat pada perhitungan biaya pemasok di buku panduan peserta Anda. Bayar 20 culia dari uangnya ke pemasok, kumpulkan bahan baku dan letakkan di gudang Anda. Jadi di sini ada tambahan Bapak Ibu. Ada tambahan 20 dari uang tunai ke bahan baku. Tambah. Jadi berapa Bapak Ibu uang tunainya sekarang? 2 koin. 10 koin. J, tambahkan aja. Ini bahan Sekarang baku. dicatat Tambahkan sini dong. lembar keputusan. Maaf di lembar Benar kan 2. lembar ini apa di lembar buku peserta. Bapak Ibu bisa dimasukkan Tambahan ini ya, Mas. tambahnya itu di halaman 4. Bapak Ibu bisa ditambahkan 20 di biaya untuk tambahan bahan baku. Yang di bawah sendiri 20, di bawahnya 80. Ini tadi Pak. Yang sini Bawah- udah Bapak Ibu dinaikkan 200 ke 250. Sudah yang aktual sudah semua ya. Sudah. 20 pindah sudah. Terus sekarang sudah terjadi. Tadi sini ada tambah 20 sudah dimasukkan semua Bapak Ibu. Sudah. Oke. Sekarang ada 100 sini. Kemudian kita hitung pendapatan jeruk di halaman 5 buku peserta. Oke, sudah. Halaman 5 buku peserta. Jadi jumlah pelanggan itu pelanggan aktual dikali 1 culia atasnya sama dengan berapa nanti pendapatan tujuannya. Bapak Ibu diisi dulu sekarang berapa jumlah pelanggannya Bapak Ibu? 250. 250, ditulis dulu 250.
Sudah? Terus ini Bapak Ibu, atasnya kan 1 culia, jadi 1 culia itu sama dengan jumlah pelanggan. Nah, 1 culia dikali jumlah pelanggan sama dengan pendapatan jujur. Dan berarti berapa Bapak Ibu? 250 culia. Terus Di bawahnya. Sudah Bapak Ibu? Sudah sama yang depan? sudah. Oke, sudah ya. Kita langsung Bapak Ibu masuk ke total perhitungan pendapatan yang bawah sendiri. Babak pertama, periode pertama, berarti pendapatan jujur berapa Bapak Ibu? 250. Nah, maaf Bapak Ibu, harusnya itu 200. Di sini salah poinnya. Babak pertama itu 200, terus ditambahin peristiwa ada 50. Oh. Ya, ngatan. Jadi harusnya 200 tambah 50, 250. Langsung Harusnya sini 200, ini 50. Oh, oke. 50. 200 ada tahun peristiwa deh. Dia Bapak Ibu. Nggih, ya apa Ibu? Ini ilmunya harus diperhatikan. Saya juga senang Ini ketika sarpal. belajar 2 minggu sama Jerban tuh. Bisa Berapa? nih ke semua bisnis itu. Dan sekarang Bapak Ibu di uang pelanggan 250 culiah dipindah ke uang tunai. Nggih. Berarti 250 pindah ke uang tunai. 200. Nah, berarti ada 25. Oke. Bapak Ibu ada yang bawa jam? Nanti kalau jam 10 saya diinfokan ya. Ya, harus pasti. Ya, karena kalau istirahat kita harus pasti jamnya, jangan sampai molor. Bisa dicepatkan. Oh iya, Pasti. ini udah saya rekes ya. Udah saya carikan ilmu yang pasti gitu. Iki apa, Pak? Iki asalnya bro, 200 ah. Kamu jangan sibuk ini. Ini mau Bu isi, Pak? Betul. Enggak. Ini berapa? Nah, Aja oke ya. Gini loh. Gitu lupa. Gitu. Malah kayak 8 kemarin. Berarti totalnya berapa Bapak Ibu uang tunainya? 25. Totalnya berapa? Delapannya 25. Ditambahkan uang tunai sebelumnya? 350. Sama semua? Enggak, jadi jus balik karena kelihatannya kurang ini uangnya ini. Sama. Uang tunainya berapa Pak? Kalau di jus balik lana? 100 tadi tambah kurang, 250. Gitu kan kurang gini. Coba. Satu koin 10. 10 Tadi berarti belanjakan tadi yuk. enggak ambil uang pelanggan 250, Pak. 250. 250. 50 tadi Piro? Coba. Berarti totalnya berapa? Bapak Ibu? 350. 350. Coba dari jus balik lana dihitung dulu Pak. Coba. Iya, Sik, 200. Ini kan Iya, 200 poinnya. ya. 200. 200. 250 bagi 10. 25 koin. 25 koin. 25 tambah Uang tunai 100 sebelumnya? sih 10. Ya. 35 koin, Pak. 35 35 koin. koin. Coba. Hitung, Pak. Iki Sama piro iki dulu sebenarnya? koinnya. Ini 20. Ini 20. Ini tambah 15. Ya dah. Ini udah gini. Ini tambah 15, Pak. Tambah 5 10 ya. 10 ini 5. 5. Jadiin satu aja Mas. Jadi Oh, satu. satu. Oke. Pun Bon, udah Bapak Ibu. Jadi total uang tunai berapa? 350. Dijadiin satu aja sekarang uangnya. Enggak, biar tabungnya enggak. Ini. Jadi buat tabung aja. Oke, udah. Nah, Bapak Ibu, yang kita pelajari dari pelajaran babak pertama, maaf, periode pertama babak pertama, itu apa Bapak Ibu? Yang kita pelajari pertama tadi jus vitamin C itu menambah banyak di pelanggan. Kira-kira waktu apa Bapak Ibu? Pas waktu kita pernah nggak? COVID. Iya. Jadi waktu COVID itu Orang sadar sehat. ya vitamin C itu semakin mahal ya Ibu ya. Iya. Iya. Nah, sama
kita sebagai pelaku UMKM itu kalau ketika ada situasi pasar yang wah meningkat nih, bisa nih kita buat produk-produk apa yang tentang vitamin C yang itu akan diminati pasar. Yang penting ada pasarnya gitu. Ini Bapak Ibu. Ketika ada tadi 200 pelanggan, ternyata kita nambah 50 karena peminatnya semakin banyak. Terus situasi, nah kira-kira ada yang mau tanya nih Bapak Ibu sebelum kita masuk ke situasi babak pertama periode kedua. Tadi kok bisa nentukan 50 dari mana Mas? Oke, ya, kita sebelumnya sudah di ini Mas. Tadi ada nanya peristiwa. Nah, ketika vitamin C semakin banyak diminati pada waktu COVID, ternyata dana aktual kita juga nambah 50. Ada tulisan 50? Tentu, Ada. sudah ditentukan. Oh, udah. Ya, gitu lah, gitu. Oke. Terus kita lanjut Bapak Ibu. Sebelum itu ada yang mau tanyakan? Gak ada? Sebelum tanya lagi kalau ada yang mau per kelompok mungkin ada atau gini aja? Ini aja. Ini aja dong. Gini aja ya, jadi saya membayangkan kelompok masing-masing. Kemudian Bapak Ibu, tadi kan sudah mengerjakan di periode pertama 1 sampai 7. Nah, periode kedua tadi dari nomor berapa? 2 sampai 14. Oke, sekarang Bapak Ibu mandiri per kelompok. Oke. Nanti Bapak Ibu berhenti di langkah nomor 7 dulu. Jadi nomor pelanggan aktual tetap sama kayak periode pertama itu 250 dan Bapak Ibu monggo bisa diperkirakan sendiri terkait dengan pembeliannya berapa, perkiraan jus berapa. Oke, monggo dilanjut dari nomor 2 dulu diperkirakan. Ini dikembalikan apa sini aja? Gak usah, nanti tetap lanjut Mas. Oh, lanjut. Ya, lanjut. Kira-kira berapa? Betulan berapa? Yang pedeni kuning ini. Gitu. Gue. Kartu peristiwa ini beda-beda. Mas kartu peristiwa beda-beda kan? Beda-beda. Nah, ini semua jadi ini kan. Nanti kita kasih kartu peristiwa. Nggak ngerti Yang ini nomor berapa Mas? sekuensinya. Ini nanti saya bagi Mas. Nomor 1. Kan ini dulu. Terus ini Baru ini nanti. Ya, dua peristiwa. langsung. Mm-mm. Ini dulu baru ini. Ya. Peristiwa dulu seperti apa? Jadi kita nggak tahu tuh ini. Kita spekulasi. Oh. Modelnya gini loh terus seket. Uang tunai kita kan 350. Ya. Uang bank kita Jono. 400 ya. 400. Kan 20 tuh. Oh iya 20. Nah, tadi kartu nomor pertama Amin. Nah, ini tadi yang vitamin C. Saya sing repot tuh nih kayaknya ini. Oh, tadi ada 2 slide ini terus sini. Iya. Oh, Gabung Mas. konsekuensi. Akibatnya berarti. Iya. Ini mau omset berapa? Ini maksudnya, ini gaya Ini penjualan. perkiraan lagi. Balik sini nih. Berapa ini? Mau 250? 350. 350. Iya Mas. 250. Karena itu dari kelompok-kelompok. Pak Is, iya Pak. 250. Nah, ini mulai nih. Monggo. 250 aja ya. Jangan aja. 250. Ambil amno aja. Aman ya. Cari aman. Halaman 3, Pak. Nah, 250. Berarti terus kita Lagi. belanja. Buatlah Masuk. perkiraan penjualan. Piro? Ini Mas. Bener ya? 250. Berarti yang tadi itu sudah bisa dibuka Kali ya, 2 Pak? 500. Koin-koin ini sudah bisa di Oh, jangan. Kalau poin-poin tetap sama. Kita berlanjut nanti. 25 kali Iya, iya. 40. Ada tambahan. 20. Jadi yang tadi dalam waktu 25. 5 kali Ada kotak 25 kali 4. Nanti setelah lagi ini tidak 100. oh ya. 100. Setiap harga 100 bayar C gitu. Berarti berapa? 10 koin ya. 10 Iya toh? poin.